wanfa'na bihi fid dharaini. Amin. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini menjelaskan tentang rezeki. Semangat kalau rezeki akhir ya. Iya, amin. Fakulu mimma razaqakumullah. Kemarin dijelaskan kenapa orang-orang Mekah yang dulunya subur, makmur, lalu terjadi ngeceklik. Berapa tahun itu tidak turun hujan? Selama 7 tahun. Itu dikarenakan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu dalam ayat apa? Wa daraballahu mathalan qaryatan aminah kanat aminah. Allah beri perumpamaan tentang satu desa, satu kota Mekah yang sebelumnya aminah, aman, mutmainnah. Terus yati hari duha rohot dan subur makmur walaupun gersang. Sebenarnya kota Mekah itu sebenarnya gersang, tapi bisa subur, bisa aman. Lah lalu mereka melakukan kedoliman, kemaksiatan. Akhirnya apa, semuanya itu hilang semua, hancur semua. Jadi di sini jelas bahwa asbabu dhaikir rizki, sebabnya sempitnya rizki adalah ityanul maksiat, ityanul ma'asi wa ityanus sayiat. Itu asbabu dhaikir rizki. Bahkan itu min asbabi min adomi asbabi hujubi rizki anil ibad, sebab yang paling besar terhijabnya rizki dari hamba itu yang namanya ityanul ma'asi wal maksiyat. Makanya di ayat selanjutnya fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallah. Kalian makan rezeki yang Allah berikan kepada kalian secara halal dan nikmat thayyib. Kalau halal berarti hubungannya dengan agama, hubungannya dengan agama. Kalau thayyib ya hubungannya dengan kita manusia sesama. Udah dihukum dengan agama itu halal. Kalau thayyib kita bisa usaha, kerja, tangan, kantor atau sawah atau dagang atau apa. Ada lagi yang namanya thayyib itu ya maksudnya halal tapi sehat gitu. Ada yang namanya thayyib ya. Kayaknya ini kalau nggak disuruh juga kita tuh makan ya. Nggak disuruh juga. Kalau nggak disuruh makan juga makan. Makanya ulama sepakat bahwa apa yang namanya al-amru al-aslu lil wujub untuk wakulu mimma razaqakumullah itu adalah lil jawaz, boleh gitu tuh. Perintah tapi sifatnya mubah. Sebab nggak diperintah pun kita makan. Nah cuma ada penekanan washkuru ni'matallah. Nah kita makan rezeki itu harus bersyukur gitu. Itu tuh baru yang itunya washkuru. Kita jangan enaknya saja. Enak makan tapi nggak mau syukur. Lah syukur berarti apa yang dihasilkan dari energi yang kita makan itu dipakai ibadah gitu. Energi yang kita dapatkan dari makan itu dipakai ibadah. Kalau tidak dipakai ibadah ya berarti ya kita tidak bersyukur. Maka inna adabi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Itu ya udah hukum Allah, itu sunatullah. Jadi kita jangan melihat ya kita ini rezeki Allah makan, enggak melihat washkuru ni'matallah, celaka kita kalau sebengkal ayat saja yang kita pakai washkuru ni'matallah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau hanya kepadanya engkau beribadah. Aku beriman bahwa kita
menikmati rezeki itu harus dengan disertai syukur. Nah, dengan syukur artinya menikmati semua rezeki lah. Itu harus dipakai untuk syukur kepada Allah, jangan sampai dipakai kufur kepada Allah. Nah kadang-kadang ada cobaan, kita rezekinya sempit, sampai kita rezekinya sempit, rasanya saya tuh udah taat gitu, udah takwa tapi sempit terus itu gimana gitu. Umpamanya sampai kok terjadi putus asa, melakukan kedzaliman, umpamanya ngerampok, umpamanya apa, itu ya udah berarti celakanya itu 12 itu. Sebab kata seorang ulama, innal halakah antak malas sayiat fi zamanil bala. Kehancuran yang sebenarnya hancur itu kita melakukan kejelekan di zaman kita lagi dicoba. Itu kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kita lagi dicoba kok sampai berani hal-hal yang haram dilakukan. Itu hancur. Itu mestinya ya kalau orang dicoba itu seperti baru fasal dan bakri wal bakri bima kasabut edenas itu kohum bima. Supaya kita itu introspeksi, kenapa kita seperti ini? Kok malahan bablas gitu, tamparnya mau ya udah berarti melawan. Iya. Makanya halak kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kita melakukan kemaksiatan dalam kita bil bala fi zamanil bala. Innama harama alaikum maitah waddam walahmal khinzir wa mu'hila li ghairi bih wa man itura wala balaba ghairu bagi wala an fa innallaha ghafurur rahim. Lah sebenarnya kita itu maunya hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram diharamkan oleh Allah di dunia ini lebih banyak mana? Kalau yang diharamkan sangat terbatas, sangat terbatas yang diharamkan. Justru kebanyakan itu yang dihalalkan. Makanya kan ini innama harrama. Itu ada tuh hasri ya. Yang diharamkan Allah itu hanya tangkai, darah yang mengalir, khinzir wa mu'hila, cuma 4 saja. Yang lainnya halal gitu. Innama harrama alaikum maitah waddam walahmal khinzir wa mu'hila li ghairillahi bih. Yang lainnya halal. Itu pun yang 4 itu diharamkan, paman itu robalin wala'ad fa innallaha ghafurur rahim. Umpamanya kamu tidak seperti tafsirah, salah satu tafsirah, kamu tidak buat, tidak keluar dari pemimpin yang adil barisannya, juga tidak kita ad seperti kita contohnya dalam maksiat, jadi perampok, begal jalan, atau orang yang minjak seperti budak itu maka ya tidak boleh selama kamu. Tapi umpamanya kita jadi pemberontak, kita jadi tapi kita taubat dulu ya baru boleh. Kalau belum taubat ya tidak boleh. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib. Lah kadhib itu kalau dalam umpamanya ada yang baca kadibi, yang jangan kita salahkan. Ada kadiba yang ya memang lebih tepatnya itu kadibu ya, juga kita tidak banyak ulamanya. Ada alsinatumul kadiba, ada alsinatumul kadibi, alsinatumul kadibu ya, qiraahnya itu boleh semua gitu. Yang penting kita tahu ilmunya saja ya. Tahu ilmunya saja. Kalau nggak tahu ilmunya boleh. Boleh. Nah, boleh. Hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innallaha yaftarun 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Jangan sampai kita itu katakan menghukumi sesuatu dengan berdasarkan hawa nafsu kita. Jangan sampai. Itu dampaknya itu sangat besar. Sangat besar. Dalam sejarah itu orang Yahudi itu menghukumi oleh kaumnya itu dengan keinginannya sendiri. Akhirnya ya benar-benar diharamkan oleh Allah. Yang namanya ghanimah waktu sebelum zamannya Nabi kita itu diharamkan, tapi Nabi kita dihalalkan. Kulali dufur yang punya itu banyak diharamkan.
sebelumnya, tapi sekarang dihalalkan. Lah, umpamanya kita berbuat dosa-dosa seperti itu, kita akan terjadi banyak hal-hal yang terhalang oleh kita. Ya salah satunya yang itunya adalah rezeki. Salah satunya adalah rezeki. Itu bonggannya dewek pembahasan gue. Kita melakukan hal-hal yang di luar keilmuan kita, itu banyak kebaikan-kebaikan yang terhalang untuk datang ke kita. Semuanya itu ditutup oleh Allah. Bagaimana orang itu, dan terutama kini masalah juga termasuk masalah rezeki itu sendiri, karena dia telah berbuat atas nama Allah litaftaru alal kadzib. Dan orang yang berbuat atas nama Allah mengada-ngada, sama sekali dia tidak bakalan orang yang bahagia, orang yang sukses. Umpamanya dia kaya raya di dunia, mata ungkolil walahum wa'adabun. Umpamanya dia dapat kemanfaatan dari kebohongan dia dengan atas nama Allah. Berapapun banyaknya kemanfaatan yang didapatkan, itu di pandangan sebenarnya adalah qalil. Walahum fil akhirah adabun alim, walahum, dan dia nanti di akhirat mendapat adab yang. Nah, contohnya walaladina hadu haramna ma qas alaika min qabl. Ya, orang-orang Yahudi itu seperti itu. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan Allah yang Allah halalkan. Ya, akhirnya kebaikan terhadap mereka itu dibatas. Nah, begitu pun kita dengan melakukan hal-hal yang di luar aturan-aturan, ya akhirnya kita itu kebaikan-kebaikan kita akan banyak yang tertutup, terhijab, ya, terutama masalah rizki. Nah, berarti itu ada kedzaliman? Tidak ada. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sama sekali Allah itu tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang telah menzalimi dirinya sendiri. Bertika bil ma'asi al-mujibah lidzalik. Itu dengan mereka melakukan dosa-dosa yang mengakibatkan rezekinya jadi terbatas, ditakar. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su' bijahalah sumatabu min ba'di dzalik wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lawafurur rahim. Lalu Tuhanmu, wahai kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang melakukan kejelekan. Nah, dalam agama itu ada istilah ada istilah khoti'ah, ada istilah ismu, dosa, ada istilah gambu. Banyak sekali itu. Dan masing-masing kalau diteliti, ya memang semuanya itu ada perbedaan. Yang namanya gambu, yang namanya maksiat, yang namanya sayyi'ah, yang namanya ismu, yang namanya khoti'ah, itu ada perbedaan. Nah, di sini amilus su, berarti sifatnya itu sangat umum. Kalau sifatnya sangat umum. Bijahalah sumatabu. Lah, kata-katanya ini bijahalah pakai huruf jar, itu berarti memberi, sepakat bahwa ini sebabnya tidak ada orang melakukan kemaksiatan apapun pasti dikarenakan kebodohannya. Artinya orang yang melakukan maksiat itu karena bodohnya, walau karena aliman. Semuanya orang alim, pintar lah, namanya baca kitab, ditanya hukum bisa semua. Kok melakukan kemaksiatan, maka dia orang yang bodoh. Sebab jelas Al-Qur'annya bijahalah. Bodoh dalam hal apa? Satu, bodoh dalam jalalilah keagungan Allah. Kalau dia tahu keagungan Allah, tidak bakalan orang itu melakukan kemaksiatan. Juga bodoh terhadap akibat daripada perbuatan itu sendiri. Kalau dia tahu akibat dari perbuatannya, maka pasti dia akan meninggalkan. Kok sampai melakukan? Pasti karena bodohnya. Karena bodohnya. Sebab yang namanya maksiat itu lebih berbahaya daripada racun yang mematikan. Maksiat itu lebih berbahaya dari racun mematikan, lebih berbahaya dari apa? Air bah yang menenggelamkan, dan juga lebih berbahaya dari api besar yang akan menghangus. Yang namanya dosa itu sebenarnya seperti itu.
Kita sendiri coba kalau lihat, kalau ada racun mematikan, mau minum nggak? Tahu itu racun mematikan, tidak bakalan minum. Kita ada api berkobar-kobar, kalau kita mati terbakar, kalau kita mau masuk nggak ke api itu? Tidak bakalan. Ada banjir lagi besar-besarnya, kalau kita terjun pasti kita akan tenggelam mati. Mau terjun nggak? Dan dosa itu lebih dari itu. Gitu. Kok sampai melakukan berarti karena bodohnya, gitu. Karena bodohnya. Walaupun dia pintar secara apa? Secara teori, secara teori. Tapi ada orang umpamanya ngaji nggak bisa, cuma sholat, tapi takut kemaksiatan. Sebenarnya dia orang alim, gitu. Sebenarnya dia orang alim. Sebenarnya sebab dia memahami akan bahayanya dosa, memahami akan akibat dosa, dampak dosa, memahami akan keagungan Allah. Allah punya larangan-larangan. Saya ini larangan dat yang maha segalanya, kok saya berani? Oh, berarti dia paham, walaupun secara itunya teori dia tidak pintar. Jadi jelas bahasanya bijahalah. Orang yang melakukan kemaksiatan itu pasti bijahalah. Orang yang umpamanya dia pintar pun lagi bodoh. Lalu dia melakukan itu sumatabu, tobat, suka itu juga, membagi dalil waslahu, lalu istiqomah. Dia dalam tobatnya itu bukan tobat sambal. Gitu ya. Kalau bahasa katanya tobat sambal, tapi benar enggak itu? Ada istilah tobat sambal itu. Tobat, nanti jalan lagi, sadar lagi, jalan lagi. Gitu. Ini bahasanya wa aslahu, berarti dia jadi muslih. Jadi muslih berarti udah istiqomah. Lah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sehabis itu kebodohanmu dan tobatmu dan istiqomahmu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Dan ternyata untuk dapat ridho Allah, kasih sayang Allah itu bukan apa istilahnya itu tanpa ada usaha, harus ada usaha. Di sini malahan ya melakukan ketakwaan lah, gampangnya melakukan ketakwaan yang sebenarnya dia udah takwa baru minta rahmat Allah. Pantas nggak itu? Pantas sekali. Dia udah takwa benar-benar minta ampunan Allah, pantas nggak? Ya pantas sekali. Masih jalan terus minta ampunan ya Allah, masih terus gitu. Waduh. Itu mengece. Nah itu pokoknya tentang hal itu. Jadi pertama hubungannya antara rezeki dan maksiat dan ketaatan. Kalau kita dibahas dijudulkan materinya gitu Kang. Iya. Terus dampak daripada kita melakukan sesuatu tanpa dengan keilmuan. Terus apapun yang terjadi yang menimpa kita itu adalah dari ulah sendiri. Jangan kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum wallahu a'lam bishawab. Enggak.